Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosan Alisyan Nurki dengan nomor induk mahasiswa 1188040060. Di sini saya ingin menganalisis sebuah peristiwa politik yang berjudul pembubaran FPI dan potensi membesarnya simpati publik. FPI didirikan pada 17 Agustus 1998 oleh aktivis Islam dan para habaib. Nah, baru-baru kali ini kita dihebohkan oleh peristiwa politik yang menimbulkan perdebatan serta bubarnya organisasi Islam yaitu FPI. Nah, beragam kasus hukum yang berujung pada pembubaran organisasi tersebut melalui berbagai kementerian dan lembaga yang dikoordinatorkan oleh Menteri Polhukam yaitu Mahfud MD. Nah, pada waktu itu melakukan konferensi pers yang mana mengumumkan organisasi FPI dilarang pada tanggal 30 Desember 2020. Lebih lanjut, berdasarkan surat keputusan yang dibacakan Wakil Kementerian Hukum dan HAM, diuraikan secara ada beberapa pertimbangan tentunya. Yang pertama secara de jure, yaitu telah kehilangan status badan hukum ormasnya. Kedua secara de facto. Secara de facto ini tetap menyelenggarakan aktivitas, tetapi dia cenderung melanggar ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, anggaran dasar FPI dinilai bertentangan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan pemerintah, undang-undang ormas. Nah, secara umum ormas pada dasarnya berbentuk badan hukum dan ada juga yang tidak. Status badan hukum ormas digunakan untuk melakukan subjek hukum. Nah, berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Berbeda dengan yang tidak memilikinya. Nah, tentunya ia hanya sebatas berupa perserikatan atau serikat yang tidak bisa melakukan lalu lintas hukum. Jika sebuah ormas itu dirasa perlu memiliki hak dan kewajiban, nah, maka disarankan untuk mendaftarkan kepada Kemenkumham, maka ia terikat dan tunduk pada hukum yang berlaku yang sudah ditentukan oleh pemerintah tentunya. Nah, jika sebuah ormas tidak tunduk pada ketentuan yang sudah ketentuan administrasi dan juga dia tidak terafiliasi kepada yang memiliki kegiatan dengan adanya unsur pidana, maka itu akan dikenakan sanksi administrasi maupun pidana. Nah, itu yang terafiliasi mengkenakan sanksi. Jika dikaitkan dengan konteks pembubaran FPI, nah, catatan pertama yaitu secara wilayah, de jure sebagai dasar pemerintah melakukan FPI sebagai subjek hukum. Nah, namun pasca transisi sebagai non badan hukum, FPI telah masuk kepada wilayah de facto yang terbatas pada kegiatan serikat tanpa badan hukum tentunya. Nah, yang kedua, masuknya instrumen pemerintah yang masih menentukan FPI itu sebagai organisasi terlarang, tidak memiliki unsur esensial, mengingat keberadaannya
tidak berisikan sebagai subjek hukum dalam lalu lintas ke perdataan. Lebih lebih lanjutnya yaitu kontrol pemerintah tidak dapat menentukan eksistensi yaitu wilayah berserikat. Nah, jika pembubaran HTI ini cukup dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mencabut status badan hukumnya saja gitu kan, maka ini dibenarkan gitu kan secara administratif serta berdasarkan asas Contrasius Actus. Lalu berbeda dengan EPI, pemerintah justru menggunakan SKB antar kementerian dan lembaga yang harusnya gitu kan secara normatif berlaku secara internal, bukan eksternal. Karena EPI masuk wilayah yang berserikat, selajimnya itu tidak tunduk pada asas Contrasius Actus. Nah, itu yang ketiga, seandainya ada upaya pembentukan organisasi semacam EPI dengan memenuhi ketentuan ADART, lalu yang sesuai dengan ormas, namun disertai dengan aktor yang sama tentunya, akankah diizinkan oleh pemerintah jika dilarang pemerintah telah mendistorsi gitu kan hak berserikat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang 1945. Pembubaran EPI dan jeratan hukum terhadap tokohnya akan menimbulkan potensi yang sangat besar. Nama dan gerakannya pun akan ikut besar. Dengan jeratan hukum kepada tokohnya, publik bisa mempersepsikan EPI dan tokohnya sebagai orang-orang yang terjalimi, orang-orang yang teraniaya gitu kan. Persepsi terjalimi atau teraniaya ini bisa efektif meningkatkan dukungan dan simpati masyarakat yang ada di Indonesia, terutama sebagian dari masyarakat di Indonesia gitu kan. Sebagian masyarakat di Indonesia ini sangat senang memberikan simpati, dukungan dan lain sebagainya itu kepada orang-orang yang teraniaya tentunya. Faktor lain yang bisa mendorong bertambahnya simpati terhadap EPI gitu kan, ada pada saat berhadapan dengan pemerintahan. Nah, posisi EPI ya sangat strategis gitu kan, ketika mayoritas ormas dan partai ini berkolaborasi gitu kan, atau berkolaborasi dengan pemerintah, maka EPI ini sebagai oposisi gitu kan, ya dia mampu menjadi salah satu organisasi gitu kan yang mewakili kegelisahan umat Islam atas kondisi negara ini. Nah, menurut saya solusinya itu pembubaran EPI ini belum sah di mata publik. Karena kenapa? Alasannya dianggap itu aneh. EPI bisa menempuh melalui jalur hukum terkait pembubaran organisasinya. Mengingat Indonesia ini kan negara hukum gitu kan. Saya sangat setuju jika ini dibawa kepada ranah pengadilan, supaya apa gitu kan? Supaya lebih objektif, syah, dan tidak terkait sah tidaknya terkait pembubaran EPI ini. Jika EPI ini sah gitu kan, maka EPI harus menerima konsekuensinya tentunya gitu kan. Nah, jika EPI ini sudah dibubarkan atau setelah jika di pengadilan itu dikatakan sah dan sahnya gitu kan, dia tidak dia
ditentukan oleh pemerintah sah itu, maka EPI ini gitu kan bisa melawan setelah dibubarkannya dia bisa melawan melalui jalur hukum gitu kan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari analisis saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.